بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syartut Aceh 96,1 FM di mana saja bisa mendengarkan radio kami. Dan sebagaimana yang telah disampaikan pada pagi hari ini, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam bab tayamum. Dan akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ya, kalau seandainya seseorang harus membeli air, ya ketika tidak ada air dengan harga yang menjadi harga pasaran, apakah dia wajib membeli air tersebut? Naam. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan wajib untuk seseorang membeli air, ya ketika dia tidak mendapatkan air. Nah sekarang permasalahan yang akan kita bahas, bagaimana kalau seandainya harga air tersebut di atas harga pasar. Ya misalnya air mineral seperti ini, harganya itu Rp3.000, ya, tetapi dijual dengan harga Rp100.000. Apakah juga wajib kita membeli air dengan harga Rp100.000 ketika kita tidak mendapatkan air untuk berwudu? Maka di sini disebutkan beberapa pendapat para ulama, di antaranya yulzimu asy-syira' walau kana bi jami' mali dhaba ila hadha Hasan al-Basri. Ya wajib untuk dia membeli air walaupun dari seluruh harta yang dia punya. Ya dia cuma punya uang 100.000 di kantongnya, tidak ada uang lain, maka tetap dia harus membeli air. Adapun makan, untuk uang makan misalnya udah itu nanti dipikir. Yang jelas berapapun uang yang dia punya, maka dia wajib membeli air seberapa harga air tersebut. Ya. Pendapat yang kedua, kalau seandainya misalnya air pasarannya Rp3.000, kemudian dijual Rp10.000, ya naik harga tersebut tapi tidak terlalu banyak, maka wajib juga bagi dia dalam kondisi seperti ini untuk membeli air. Tapi kalau seandainya misalnya dari harga Rp3.000 naik ke Rp100.000, maka tidak ada keharusan dia untuk membeli. Cukup dia bertayamum, dan ini merupakan mazhabnya Hanafiyah dan Hanabilah. Taib. Kemudian adapun pendapat yang ketiga, tidak ada keharusan bagi dia membeli air kalau seandainya memang dia itu di atas harga pasar, bukan harga yang terlalu tinggi, harga Rp10.000. Maka dalam mazhab Syafi'iyah, ya, dan juga sisi dari mazhab Hanabilah, boleh untuk dia tidak membeli. Ya, harganya misal berapa? Rp10.000, boleh dia tidak membeli. Tapi yang lebih baik dan lebih afdal tetap dia membeli. Dan mana pendapat yang sahih dari pendapat tersebut? Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, was-shawab annahu idza kana wajidan li thamani qadiran alaih wajaba alaih ay yashtariya bi ayyi thamanin. Kalau seandainya seseorang memiliki kemampuan untuk membeli air dengan berapapun harga tersebut, maka dia beli. Misalnya harga airnya Rp300.000, dia punya uang banyak di kantongnya, dia punya banyak uang di ATM-nya, maka walaupun dengan harga Rp300.000 tetap dia beli karena dia punya kemampuan. Dan dalilnya adalah falam tajidu ma'a, ketika dia tidak mendapatkannya, sementara dia dapat air tapi harganya mahal, ya, maka dia tidak dihukumi dalam ayat orang yang tidak mendapatkan air karena dia mendapatkan air. Paham sini? Tapi kalau seandainya dengan dia membeli ini akan menjadi doror buat dia, misalnya dia berjalan dalam perjalanan yang sangat jauh yang memang bekalnya itu cukup untuk 3 hari makan. Kalau seandainya dia membeli air ini, maka akan kurang 2 hari untuk jatah makannya. Dan ini kan beri mudarat untuk dia. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada keharusan untuk dia membeli. Tapi kalau seandainya uangnya tidak ada limit, dalam arti kata tidak memudaratkan dia, ya, selama perjalanan untuk sampai ke daerah tertentu, maka wajib dia membeli air tersebut seberapapun harga air tersebut. Bisa difahami, ya? Kemudian yang kedua, idza kana indahu ma'un lakinnahu yakhaf an nafsihi atash. Seseorang membawa air, bekal air ketika dalam perjalanan safar, ya, kemudian dia tidak mendapatkan air dimanapun untuk dia berwudu kecuali dari air minum yang dia bawa untuk
kebutuhannya. Apakah boleh dia wajib dia berwudu dengan air tersebut? Di sini disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah, ajma kullu man nahfad anhu min ahli ilmi ala anna musafir idza khushiya ala nafsi al-atash wa ma miqdar ma yatatahhar bihi min al-ma' anhu yubqa ma' li syarab wa yatayammum. Ya, sepakat seluruh siapa yang saya hafal daripada ulama, orang musafirin ketika mereka khawatirkan pada dirinya haus dan bersamanya itu ada batasan air yang dengannya dia bisa bersuci dengan air, wa nu yubqa ma'u li syarab, dan di sana ada air yang memang disisakan untuk minum, maka dia hendaknya bertayamum. Tapi kalau seandainya airnya sangat banyak dan air tersebut cukup untuk sampai perjalanannya dan tidak khawatir akan haus, maka dia harus bertayamum. Maka dia harus berwudu. Misalnya begini, kita berjalan dari Banda Aceh ke Luxmawe, kemudian tiba-tiba di Sare masuk waktu salat. Ya, kebetulan salatnya sudah di akhir waktu salat. Ya, di masjid tidak ada air, tidak ada air. Kita mencari sekeliling kita nggak ada air. Cuman yang ada air aqua, beberapa air aqua di mobil kita. Maka ya kita wajib menggunakan air ini. Kenapa? Karena perjalanan sekitar 1 jam kita akan mendapatkan air, kita beli di toko, ya, atau masjid atau lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini wajib dia berwudu dengan air. Tapi kalau seandainya di tengah hutan, dia khawatirkan dengan berwudu, ya, bersuci dari bekal air yang dia bawa ini akan bisa memberikan mudarat dirinya, maka dia bertayamum dalam kondisi seperti ini. Jelas ya? Idza wajada al-muhdits ma la yakfi lit-tahara. Kalau seandainya ada seseorang dia dalam keadaan hadas, dia punya air, ya. Nah, air ini kalau seandainya dia gunakan untuk mandi atau gunakan untuk berwudu, enggak sempurna wudunya dengan air. Apakah dia tinggalkan air saja secara keseluruhan, dia ambil bertayamum? Bisa difahami kasusnya? Ya, saya ulangi. Dia ada seseorang dalam keadaan junub atau dalam keadaan dia tidak suci. Dia ada air misalnya, airnya segini. Ini kira-kira cukup nggak untuk mandi? Air segini nggak cukup untuk mandi. Nah, ketika air yang dia punya itu tidak cukup untuk mandi, ya, apakah boleh langsung dia bertayamum tanpa dia menggunakan air ini, atau dia gunakan air secukupnya untuk dia bersuci, sisanya nanti dia bertayamum? Jelas? Maka di sini disebutkan beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, idza wajada al-muhdits hadatsan asghar aw akbar ba'du ma yakfi min al-ma' li taharatihi lazima yasta'mal ma ma'ahu. Kalau seandainya seseorang dalam keadaan hadas, apakah dia hadas kecil ataukah hadas besar, dan dia memiliki sebagian air untuk bisa mensucikan dirinya, maka dia gunakan air tersebut, apa yang dia punya. Thumma yatayammam lil baqi. Kemudian yang sisanya dia bertayamum. Ya. Wa qala Atha wa Hasan bin Saleh wa Ma'mar wa Daud aw riwayah Syafi'i. Jadi merupakan pendapat dari Atha dan juga pendapat dari Hasan as-Saleh dan juga riwayat dari Al-Imam Syafi'i, dan juga ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan Imam Syaukani. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hujahnya mereka adalah firman Allah, falam tajidu ma'a. Kapan seseorang boleh bertayamum? Ketika dia tidak dapat air. Tapi kalau dia dapat air, boleh nggak dia bertayamum? Nggak boleh dia bertayamum. Dia gunakan air tersebut. Nah, kalau seandainya air tersebut tidak mencukupinya, fattaqullaha mastata'tum. Dia bertakwa kepada Allah sebatas kemampuannya. Setengahnya dia menggunakan air, setengahnya dia bertayamum. Ini pendapat para imam mazhab. Ya. Adapun pendapat yang kedua, yuktasar ala tayammum faqat. Nah, kalau seandainya memang air tersebut tidak mencukupi untuk wudunya atau untuk mandinya secara keseluruhan, ya sudah dia bertayamum saja dari awal. Ini merupakan pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, dan juga beberapa pun riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i sebelum pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dalam masalah ini punya dua pendapat. Pendapat yang pertama tetap menggunakan air, sisanya bertayamum. Pendapat yang kedua, beliau mengatakan kalau seandainya memang tidak mencukupi air tersebut untuk berwudu ataukah untuk mandi, maka dia cukup bertayamum saja. Dan mana di antara pendapat ini yang sahih?
Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang sahih dari pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, "Faman wajada ma yakfi li wudu'i wa huwa junubun qala yatawaddau wa yatayammum." Ya, kata Imam Ahmad, barang siapa yang seseorang yang memiliki air yang dia cukup untuk wudunya, maka dan dia dalam keadaan bertayamum, maka dia berwudu dan dia bertayamum sekalian. Jelas ya? Karena mandi itu kan butuh air. Ya, sementara airnya itu hanya cukup untuk membasah rambutnya, sudah dibasahi dulu rambutnya. Sisanya dia bertayamum. Tapi kalau seandainya air ini dia khawatirkan akan celaka dirinya kalau dia tidak minum air karena ke dalam keadaan kehausan, ya sudah, dia tidak bertayamum. Ini kita cerita masih ada air akan dia dapatkan, tapi nanti dia dapatnya. Ya seperti kasus yang kita sebutkan tadi, dalam perjalanan 1 jam dia akan bisa beli air. Dia tidak khawatir akan haus. Cuman masalahnya waktu sholat akan habis. Jelas? Baik. Kemudian di sini disebutkan, apakah disyaratkan seseorang bertayamum itu harus masuk waktu sholat? Jadi misalnya zuhur di Banda Aceh sekarang jam 12 lewat 40 menit lah ya, jam 12 lewat 40 menit. Kemudian apakah boleh dia bertayamum di jam 12.15? Boleh langsung bertayamum, atau dia tunggu sampai datang waktu masuk sholat, dia tidak mendapatkan air baru dia bertayamum? Atau sudah dia sebelum masuk waktu sholat dia sudah boleh bertayamum? Ya mana tahu nanti tiba-tiba datang air atau ada air dan lain sebagainya, atau tiba-tiba turun hujan. Ya. Maka di sini disebutkan, idza in kanat salatu maktubah muaddah lam yajuz tayammum qabla dukhuli waqtiha. Kalau seandainya waktu salat adalah waktu yang maktubah, yang sudah tercatat waktunya, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maka dia tidak boleh bertayamum sebelum masuk waktunya. Karena apa? Karena bisa saja dia akan mendapatkan air nanti dengan banyak sebab hujan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya salatnya nafilah, lam yustayammum la fi waqtin nahi an fi'liha fihi. Adapun pada salat nafilah dia tidak boleh bertayamum di waktu-waktu yang dimana dilarang waktu salat. Misalnya waktu salat subuh, selesai salat subuh atau selesai salat kasar. Li'annahu laysa bi waqtin naha, karena itu bukan waktu untuk salat. Wa in kanat fa'itatun. Tetapi boleh untuk dia bertayamum di waktu mana saja. Dia ingin masuk dalam masjid, dia tidak mendapatkan air, ya sudah dia bertayamum, dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tidak ada masalah. Ya, adapun waktu salat wajib tidak boleh dia bertayamum sampai datang waktu salat tersebut. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan ini terriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga terriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan Amr bin As. Adapun pendapat yang kedua, yasih tayamum qabla waktu salat. Boleh seseorang bertayamum sebelum masuk waktu salat. Ini merupakan pendapatnya Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, juga pendapatnya Az-Zuhri, Ats-Tsauri dan juga Abu Hanifah rahimahullah. Dan dipilih oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah dari kalangan mu'assirin dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka berdalilkan annahu la yujad nassun min kitabillah wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yumna min at-tayammum qabla al-waqti. Wa man idda'a dhalik fa 'alaihi dalil as-sahih al-khali min an-niza'. Wa ihtaju aidan bil qiyas al-wudu wa masal khuf wa izalatu an-najasah wa li'annahu waqtul yasluh lil mubdil fa asluh lil badal kama ba'da dukhulil waqti wa rajih wa qaul tsani wallahu a'lam. Ujarnya mereka, sesungguhnya kita tidak mendapatkan nas dari Al-Quran dan juga tidak mendapatkan nas dari Nabi SAW apa yang terlarang untuk bertayamum sebelum masuknya waktu. Dan siapa yang mengatakan tidak boleh seseorang bertayamum sebelum masuknya waktu, ya maka wajib bagi dia mendatangkan dalil yang sahih, ya untuk melepaskan perselisihan ini. Jelas di sini. Dan mereka berdalilkan dengan qiyas kepada wudu dan mengusap khauf dan menghilangkan najis, dikarenakan waktu apa yang boleh untuk yang diganti, yang sebagai yang mengganti dan yang digantikan juga demikian. Sekarang wudu, apakah syarat wudu harus masuk waktu sholat kita boleh berwudu? Tidak kan? Nah sekarang tayamum pengganti apa? Pengganti wudu. Nah bagaimana hukum asalnya? Begitulah hukum dari cabangnya. Bagaimana hukum asalnya, maka begitu pula hukum dari cabangnya. Wallahu taala a'lam bisawab, dan yang rajih adalah pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bisawab. Syukur jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ustaz telah menyampaikan sedikit tentang bab pembahasan tayamum dari kitab fikih.
Dan bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh 90,1 FM bisa mengirimkan pertanyaan melalui line SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Bila Ustaz, untuk kita langsung ke sesi kedua Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama adalah Bismillah, Afan Ustaz mau tanya, apakah mati bunuh diri termasuk dari takdir Allah? Belakangan kita banyak orang yang melakukan bunuh diri. Jazakallahu khairan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Apapun itu, yang baik ataukah yang jelek, semuanya itu merupakan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu ketetapan Allah. Saya ulangi kembali. Daun yang jatuh di hutan, ya, dia tidak akan jatuh dari dahannya kecuali itu adalah ketentuan yang datang dari Allah. Ya, seekor semut yang ada dalam lubang, dia tidak akan mati kecuali ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah begitu juga bunuh diri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Yang bisa difahami di sini, tetapi manusia itu diberikan ikhtiar oleh Allah. Allah memberikan kepadanya pilihan. Kalau kamu mau bunuh diri, maka dosa ini yang kamu dapatkan. Ya, kalau kamu bunuh diri, maka ini hukuman yang kamu dapatkan. Allah telah memberikan ikhtiar kepada setiap orang untuk memilih yang baik ataukah memilih yang jelek. Nah, ketika dia memilih perkara yang jelek tersebut, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala memberikannya apa yang memang itu pilihan dia untuk berbuat yang jelek. Yang jelas, pembahasan takdir ini adalah pembahasan yang dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, dan tentunya seseorang ya mempelajari akidahnya, dan terkhusus kepada penanya mempelajari tentang masalah takdir ini sehingga dia tidak salah faham. Ya, tidak terpetik dalam hatinya, ya kalau seandainya memang itu ciptaan Allah, ya berarti dia nggak salah dong, karena memang sudah takdir dari Allah. Tidak, takdir itu tidak dijadikan sebagai hujjah karena Allah telah memberikan ikhtiar kepadanya. Ya, makanya ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang mencuri, ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan memotong tangannya. Kemudian dia berkata, wahai Umar, ini sudah takdir Allah saya mencuri. Maka kata Umar, juga takdir Allah saya akan memotong tanganmu. Bisa difahami ya? Allah alam bisawab. Syukur, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rahma Punge, sebenarnya gini sih hukumnya menyentuh Al-Quran dalam keadaan haid. Karena buat yang mondok tahfiz tidak menggunakan HP. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada dalil atau larangan dari Rasulullah tentang wanita yang haid menyentuh Al-Quran? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudara-saudaraku muslimin, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, dari sisi larangan hadis ataukah ayat Al-Quran, kita tidak mendapatkan satu dalil pun ya yang datang dari Al-Quran ataukah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sharih, yang menyebutkan tidak boleh seorang yang dalam keadaan junub atau haid memegang mushaf. Ya, adapun ayat la yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, itu telah ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasanya itulah para malaikat. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya Al-Quran itu berada di sisi para malaikat yang suci, ya, dijaga oleh para malaikat yang suci. Mafhum di sini, dan sebagai penguat saja. Dan justru sebaliknya kita mendapatkan dalil ya dari Nabi SAW ketika Aisyah dalam keadaan haid pada waktu itu, beliau haji. Kemudian Rasulullah mengatakan, isna'i kulla syai'in illa tawaf. Lakukan oleh engkau wahai Aisyah apapun kecuali yang jangan kau lakukan apa? Tawaf. Itu saja yang enggak boleh. Dan ketika seseorang dia melakukan ibadah haji, apa aktivitasnya? Dia masuk ke Masjidil Haram, dia baca Quran, dia berzikir,
dia bertahlil, ya dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dalam waktu-waktu yang memang di situ dia waktu bertalbiyah. Rasulullah mengatakan isna'i kulla syai'in, lakukan oleh engkau apapun, kecuali jangan kau lakukan apa? Tawaf. Jelas di sini, ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama bahwasanya wanita haid itu boleh memegang Al-Quran, ya boleh menyentuh Al-Quran, dan boleh juga dia membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Bagi sahabat pendengar The Share Toy Aceh yang ingin bertanya langsung bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari 0823 6158 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Saya Nisa mau bertanya masalah air untuk berwudu. Sekarang di kompleks saya tinggal sedang bermasalah dengan air PDAM yang tidak mau mengalir. Akan tetapi di rumah saya ada sumur bor. Airnya mengalir akan tetapi berwarna coklat seperti air teh, tetapi tidak berbau. Hanya saja agak asin. Kami menggunakan air itu untuk berwudu, mandi dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba alaihi wa launi wa ta'mi. Air itu adalah suci, kata Nabi, dan tidak ada sesuatu apapun yang menajisi air tersebut kecuali berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, ketika berubah warna, rasa, dan baunya, ya, maka air tersebut menjadi najis. Dan di sini perlu kita fahami dengan benar maksud daripada ucapan Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Perubahan warna, rasa, dan baunya itu dikarenakan sesuatu yang najis. Tapi kalau seandainya perubahan warna, rasa, dan baunya bukan sesuatu yang najis, maka tidaklah dikatakan air tersebut apa? Najis. Air tersebut kembali kepada hukum asal. Misalnya air ini air putih, ya. Kemudian tiba-tiba di air ini tertumpah kopi. Berubah nggak warnanya? Berubah. Baunya berubah? Berubah. Apakah air tersebut najis? Air tersebut tidak najis. Boleh nggak kita berwudu? Boleh kita berwudu. Tapi kalau seandainya ini air, ya, kemudian saya celupkan teh, apapun teh itu, teh celup misalnya, warnanya sudah menjadi teh. Saya taruh gula. Boleh nggak kita berwudu? Nggak boleh. Ini sudah bukan lagi air namanya, sudah teh namanya. Namanya sudah teh, walaupun dia suci, tapi dia nggak bisa digunakan berwudu karena bukan lagi air mutlak, namanya sudah air teh. Tapi kalau seandainya satu tetes teh yang jatuh, yang tumpah ke sini, tetap berubah. Orang katakan teh nggak ini? Satu tetes agak coklat sedikit dikatakan teh? Nggak dikatakan teh, mesti dikatakan air mutlak. Paham di sini? Nah, air teh yang tadi jatuh sedikit gitu ya, yang berubah sedikit daripada warna, maka ini tidak najis. Karena yang diinginkan oleh Nabi SAW berubah warna, rasa, dan baunya diakibatkan sesuatu yang najis. Adapun air sumur bor yang ditanya itu coklatnya bukanlah karena najis, tetapi karena mungkin di bawahnya tercampur dengan tanah sehingga airnya menjadi coklat, atau dia berasa asin, ya mungkin air sumur bor yang dia gunakan untuk bersumur dari dekat dengan air laut. Dan air laut yang asin boleh nggak kita berwudu? Air laut di antara air yang paling suci, itu kita berwudu. Syukur jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya, apakah saya berdosa selaku anak jika orang tua saya tidak sholat dalam keadaan sakit, tetapi saya sudah menyampaikan kepada kedua orang tua harus sholat dalam keadaan sakit? Baik, Allah mengatakan ala taziru wajratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu berdosa dikarenakan dosa yang dibuat oleh orang lain. Ya, terlebih kita sebagai anak telah menasihatinya, maka dosa itu tidak akan mengalir kepada kita. Cuman dari sisi praktek kita sebisa mungkin merayu orang tua kita, berdoa sama Allah, kita ketuk pintu langit, ya, agar Allah membukakan hatinya, agar dia bisa melaksanakan salat, ya, sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang bijak, karena sakit adalah satu jalan di antara jalan seseorang akan dekat dengan kematian. Ya, dan kalau seandainya kita dalam keadaan sudah dekat dengan kematian, akan bertemu dengan Allah yang seharusnya kita perbanyak bertobat kepada Allah, kenapa kita justru meninggalkan sebuah
kewajiban yang sangat besar. Nabi kita Muhammad SAW, saking beliau memandang pentingnya sholat dan cinta terhadap sholat itu, ya sebelum beliau sakit beliau dipapa oleh kedua sahabatnya untuk mengimami sholat. Kecuali ketika dalam keadaan sudah sangat tidak kuat, sakit beliau semakin parah, maka beliau tidak berangkat ke masjid tapi beliau sholat di rumahnya. Allah a'lam. Syukur jazakallah khairan Ustaz. Bagi sahabat Syar Tauhid Aceh yang ingin bertanya langsung bisa mengirim pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314 di nomor 0852 1414 2314. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membatalkan wudhu jika setelah wudhu berjalan ke masjid tanpa menggunakan sandal dengan kondisi daerah yang kita tahu bahwa ada anjing yang berkeliaran? Baik. Rasulullah SAW menyebutkan hadits Sahih Bukhari, inna maju'il al-arda masjidan wa tahura fa inna ummati yudriku salat falyusalli. Sesungguhnya dari kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan bumi inilah tempat yang suci. Di mana saja di antara umat ini yang mereka mendapatkan tempat untuk sholat di bumi ini, maka hendaknya mereka sholat. Ya. Sehingga dengan dalil ini, hukum asal dari segala sesuatu itulah suci. Hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Kita masuk dalam sebuah rumah yang rumahnya kosong, tidak ada penghuninya, maka hukum asal rumah itu apa? Suci. Boleh kita sholat di situ. Ya. Atau di karpet ini hukum asalnya adalah suci. Kecuali ketika kita memastikan tempat kita sholat itu ada apa? Ada najisnya, kita pastikan. Ya, atau misalnya ketika kita berjalan kita menginjak sesuatu yang najis. Ya, maka itu baru dianggap sebagai najis. Tapi kalau seandainya kita berjalan ke masjid ya menggunakan alas tanpa kaki dan kita tidak ada di sana kepastian kita menginjak najis, maka apa? Maka itu tidak bisa dikatakan ya dia telah najis, ternajisi kakinya, tidak bisa. Jadi jelas dia menginjak najis tadi ya, ada tai di situ, ya ada kencing di situ atau lain sebagainya. Karena najis itu tidak berpindah ya kecuali dengan hal misalnya antara basah dengan basah, itu berpindah najis. Ya, tapi kalau seandainya misalnya sekarang begini, ada seorang bayi yang dia pakai pembalut dari kencing dan kotorannya, kemudian kita gendong dia, paham? Nah sementara tidak ada satupun yang lengket dengan kita dengan najis tersebut karena ada pembalut pemisah. Apakah kita menjadi najis? Kita tidak menjadi najis. Jelas ya? Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, dan ini akan ada pembahasan kita tersendiri, kapan sesuatu itu akan berpindah menjadi najis. Ya ada pembahasannya. Namun dari sisi singkat apa yang ingin kita jelaskan hari ini, hukum asal seseorang itu menghukumi sesuatu itu suci sampai dia bisa memastikan dia telah mengenai sesuatu yang najis. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau seandainya itu menjadi fitnah di tengah-tengah muslimin, ya, menjadi fitnah di tengah muslimin, maka seseorang sebisa mungkin untuk menjauhi fitnah dan jangan sampai orang lain berprasangka yang tidak baik kepadanya. Dengan kita memakai sandal, orang akan menganggap kita aneh dan lain sebagainya. Maka hendaknya di sini dia memakai sandal. Apa alasannya dia tidak memakai sandal pergi ke masjid? Paham di sini ya? Baik. Misalnya lagi seseorang berwudu dari perkarangan masjid ke toilet. Itu buat sebagian muslimin, ketika kita tidak memakai sandal ini pantang ini. Hal yang nggak dibolehkan. Karena itu bisa, ya hal yang disebutkan tadi. Maka sebisa mungkin kita menjauhi daripada fitnah tersebut. Kita pakai sandal, kita pergi ke toilet. Jangan kita masuk tanpa menggunakan, jangan kita berjalan ke toilet tanpa menggunakan sandal. Walaupun secara kaidahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ada posisi praktek, ya sebisa mungkin kita menghindar apa yang menjadi orang lain berprasangka jelek kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika itu beliau berjalan dengan Sofiyah, beliau berjalan dengan istri beliau sendiri. Tidak ada masalah berjalan dengan istri di malam hari, tidak ada larangannya. Tapi Rasulullah mengatakan ala rislikuma fa inna Sofiyah. Ya, maksudnya jangan sampai syaitan itu datang membuat
menggoda kalian, ini istri saya Sofia. Rasulullah SAW di sini ya menutup segala pintu agar orang lain tidak berprasangka jelek kepada beliau. Ini harus kita lakukan. Jangan kita membuat hal-hal yang akan membuat muslimin itu berprasangka jelek kepada kita. Kecuali kalau memang hal itu adalah perkara yang wajib. Masalahnya Anda pergi ke masjid tanpa memakai sandal itu bukan sebuah kewajiban, bukan syarat sahnya sholat. Jelas di sini. Tapi justru dengan memakai sandal itu lebih baik karena akan menjaga Anda dari hal-hal yang najis. Wallahu alam bisawab, atau menjaga hal Anda dari hal yang mudarat buat Anda. Ada beling, ya, paku dan lain sebagainya akan bisa memberi mudarat buat Anda. Mafhum di sini? Syukran jazakallah khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Genta Aziz Al-Dafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya tempat sholat imam lebih tinggi daripada makmum? Lalu bagaimana dimaksud dengan tempat imam lebih tinggi dari makmum? Saya ada dengar bahwa seorang ustadz salaf yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak bisa menjawab. Insyaallah mungkin kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Van Kistuy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penjual sosis nugget, jadi ada yang pesan nugget sama saya 8 kilo. Ternyata saya lihat di kulkas nugget ada 6 kilo. Kemudian untuk memenuhi pesanan langganan saya beli 2 kilo untuk memenuhi pesanan. Dan saya tanya, bolehkah saya menjual 2 nugget yang padahal itu barang tidak ada pada saya? Dia punya barang 6 kilo. Dia memiliki barang 6 kilo nugget di kulkas dengan pesanan 8 kilo. Terus 2 kilonya? Dia beli ke tempat lain. Ya gak ada masalah, dia kan beli sudah. Ketika sudah beli sudah menjadi miliknya. Jelas? Misalnya saya pengen beli nugget 8 kilo. Ya. Kemudian ya insya Allah saya siapkan. Dia lihat di kulkas berapa kilo? 6 kilo. Nah kemudian dia beli 2 kilo lagi. Tidak ada dorornya. Nah sebelum dia punya 6 kilo, di mana dia beli 6 kilo tersebut? Dia beli juga kan? Nah tidak ada masalah. Ya, menjual sesuatu yang tidak boleh menjual sesuatu apa yang dia tidak miliki. Itu ada pembahasannya sendiri dan itu tidak termasuk dari surahnya. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alvan Arlansyah. Jadi pertanyaan adalah hukum mendapatkan beasiswa dari bank atau pemerintah, apa hukumnya Ustaz? Nah, mendapatkan beasiswa dari bank. Kalau seandainya dia mendapatkan beasiswa dari bank dikarenakan dia menabung di bank, maka tidak boleh diterima. Ya, karena dia mendapatkan manfaat dari pinjaman yang dia pinjamkan ke bank. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak terlibat apapun dengan bank itu sendiri, ya, kemudian bank itu memberikan kepadanya beasiswa untuk dia kuliah, secara hukum asal, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, harta itu dibagi menjadi 2. Ada harta yang haram secara zat dan ada harta yang haram secara sebab. Dan harta yang haram secara zat tidak boleh dimiliki oleh si pemilik harta tersebut yang dia curi misalnya, akhirnya jadi milik dia setelah dia curi, haram untuk dia nikmati. Dan harta hasil curian itu juga haram dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau seandainya haramnya secara sebab, bagaimana haram secara sebab? Ya sebab hartanya hukum asalnya adalah halal, tapi kerjanya adalah kerja yang haram sehingga menjadi harta tersebut adalah haram secara sebab, bukan secara zat. Maka harta tersebut haram bagi pemiliknya dan halal buat orang lain. Halal buat orang lain. Dan telah kita sampaikan di antara dalilnya harta rampasan perang. Harta rampasan perang adalah harta orang kafir. Yang mana orang kafir itu makan riba, dia jual babi dan lain sebagainya, ya. Dan ketika harta tersebut berpindah menjadi harta rampasan perang muslimin, boleh nggak kita nikmati? Boleh. Ketika dia berpindah tempat, dia menjadi halal. Bisa difahami. Dan apakah orang kafir tersebut jadi bertobat dia setelah diperangi? Kan nggak juga bertobat. Dia tetap kafir dengan kekafirannya. Mafhum di sini. Sehingga Allah alam saya tidak tahu harus syarat bertobat baru boleh kita ambil uang tersebut. Orang kafir tidak bertobat. Ya. Dan juga Rasulullah menerima makanan dari Yahudi. Yahudi adalah Yahudi, masih Yahudi, belum bertobat dia. Ya, dia makan makanan yang diharam, dia mendapat penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Mukbil rahimahullah
Pernah ditanyakan apakah boleh seseorang menerima uang dari orang yang bekerja di bank untuk menuntut ilmu? Boleh mengatakan boleh, tidak ada masalah. Jelas di sini. Ini kita bicara hukum asal. Tapi kalau seandainya untuk seorang berjaga-jaga, warok dan lain sebagainya, itu urusan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, dan masalah kepribadian masing-masing nggak boleh dia mengharamkan kepada orang lain secara mutlak. Kan seperti itu. Adapun kepada pemerintah, apa alasan untuk kita menolak apa yang diberikan oleh pemerintah? Karena memang pemerintah sudah punya pos-pos untuk mereka memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakatnya. Maka tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mengambil uang tersebut, kecuali kalau seandainya banknya mensyaratkan kamu mendapatkan beasiswa dari kami, tapi syaratnya untuk kerja dengan kami, sudah itu tak perlu diterima. Ya tidak perlu diterima. Tapi kalau dia tidak ada syarat, tidak ada masalah. Allah SWT. Syukur jazakallah khairan Ustaz. Bagi sahabat Syarah Tauhid Aceh yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan langsung ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari 0821 4967 sekian. Apa hukumnya menunda membagi warisan dengan alasan orang tua baru meninggal? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syarah Tauhid Aceh 96,1 FM di mana saja bisa mendengarkan radio kami, ya. Hukum asal daripada perintah itulah disegerakan. Itu hukum asal perintah. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membagi harta warisan. Nah, kalau seandainya itu adalah perintah, maka secara hukum asal itu harus disegerakan. Saya ulangi kembali. Maka ketika meninggal seorang ayah atau meninggal seorang ibu atau pemilik harta, maka pertama harta tersebut adalah digunakan untuk mengurusi fardhu kifayah. Kemudian setelahnya harta tersebut digunakan untuk membayar hutang si mayit. Ya, setelah membayar hutang selesai, harta tersebut dikeluarkan apa yang telah diwasiatkan oleh si mayit tersebut. Dia berwasiat untuk bangun masjid dan sebagainya misalkan, maka diberikan wasiat tersebut dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dia punya. Yang kemudian yang keempat, harta itu menjadi warisan. Maka segera diberikan supaya tidak terjadi cekcok. Bila dikhawatirkan besok ada lagi meninggal dari kerabatnya, maka akan semakin sulit untuk dibagi. Ya, kalau misalnya kebetulan ada si ibunya masih hidup, ya mungkin lebih banyak, ibu bisa banyak memberikan informasi. Ya, maka sesuatu yang terkadang menyelisih dari syariat itu sendiri kadang akan menjadi permasalahan yang besar di kemudian hari. Berapa banyak keluarga kerabat itu saling ribut dikarenakan terlalu lama dibagikan warisan, sehingga ya setiap orang mengaku ini sudah diberikan kepada saya hadiah, ini sudah diberikan kepada saya hadiah. Ya, jadi ini hal yang perlu segera dilakukan, bukan juga di hari pertama meninggal, jenazah belum dikubur udah bahas masalah warisan. Setelah urusan keluarga masa berkabung sudah selesai, yaitu berkabung itu 3 hari sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah. Selesai dari berkabung ya sudah selesai, mungkin kebetulan keluarga berkumpul, ya apalagi misalnya satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di sana, satu di Semari. Ketika keluarganya berkumpul, ya disitulah dia bermusyawarah. Setidaknya sudah ada catatan dulu, walaupun mungkin belum dieksekusi. Ya, sudah ada catatan, ini ada sekian rumah, ini ada sekian harta, ya maka berapa milik si A, berapa milik si B, berapa milik si C, berapa milik si D. Sudah ada catatan. Atau misalnya si bapaknya misalnya punya bisnis usaha, ya misalnya rumah makan dan lain sebagainya, tinggal dimusyawarahkan. Ya siapa yang mengurusi usaha ini setelah meninggal si bapak, maka dia mendapatkan jatah sebagai pengelola. Ya, misalnya 20-30% untuk pengelola. 70% berarti kan jadi harta warisan, maka dibagi. Berapa dapat si kakak, berapa dapat si ibu, berapa dapat si abang, diperjelas. Karena kalau seandainya diperanti, takutnya wah ini sudah milik saya ini. Jadi jadi doror akan terjadi, ya, makanya dalam syariat dipersegerakan. Syukur jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir untuk pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Dari 0853 0003 sekian. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akan sujud, apakah tangan atau kaki yang didahulukan oleh Rasulullah? Mohon penjelasannya Ustaz. Perkara ini adalah perkara khilaf. Karena kembali kepada hadis, ya seperti duduknya unta. Nah, unta yang depannya kaki atau tangannya. Sehingga Allah alam isab alam berluas. Perkara ini adalah luas.
Ya, orang yang ingin duluan tangan silakan, yang duluan kakinya silakan. Jadi kalau seandainya memang di masyarakatnya itu mayoritasnya itu adalah misalnya duluan kaki, ya sudah dilepaskan kaki. Supaya tidak beda dengan masyarakat selama itu bukan hal yang haram, bukan hal yang wajib, dan bukan dari rukun salat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.